Kalau misalnya ditanya kata-kata hari ini, berilah kata-kata yang bermanfaat, jangan kata-kata yang hanya untuk hiburan saja, tapi juga ada manfaatnya. Hiburan boleh, tapi juga harus ada manfaatnya. Nanti dijelaskan bahwasanya kita membuat bahagia orang lain itu juga termasuk ibadah. Aubil jahi utawa kelawan pangkat tadi. Dengan pangkat, kalau misalnya kita pangkatnya lebih tinggi misalnya, jadi mohon maaf, misalnya bupati, itu harus memberi manfaat kepada para rakyatnya. Bagaimana? Misal, oh dalannya rusak, harus diperbaiki. Dengan pangkatnya itu bisa memperbaiki jalan. Coba kalau tidak ada yang memiliki pangkat di dunia sama semua pangkatnya, kan nggak mungkin akan terjadi kemaslahatan umum. Kabeh do ontok-ontokan karpe dhewe. Aubil mali utawa kelawan bondo, dengan harta, ya, dengan harta. Seperti kita membayar zakat itu juga bermanfaat untuk orang muslim lainnya, atau untuk orang non muslim. Misalnya ada perayaan Natal, ya, ada perayaan Natal, kita ikut menjaga keamanan, itu juga bermanfaat gitu. Aubil badani utawa kelawan badan atau tenaga. Jika tidak punya kata-kata, tidak punya pangkat, tidak punya harta, kita bersosial dengan tenaga. Ada misalnya kerja bakti membersihkan jalan, ya, membersihkan jalan. Kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak punya tenaga, ya dengan harta. Hartanya apa? Seperti misalnya memberikan suguhan atau minuman atau makanan ringan untuk orang yang kerja bakti. Kalau tidak bisa, ya ikut kerja bakti. Qala wus ngendika, dilanjutkan. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge asbaha kang tangi isuk sapa man, layanwi hale ora niat sapa man. Diharokati aja dulu kalau belum bisa maknai. Adzulma ing kedzaliman atau menyakiti, ala ahadin ing atase wong liya. Seseorang yang bangun pagi tidak berniat untuk menyakiti orang lain, ghufira mongko den ngapura sapa lahu man ma ing perkara jana kang nglakoni Allah sapa man. Disinilah pentingnya hablum minan nas. Kita bangun tidur terus, misalnya belum subuh, ya, bangun tidur, hati tidak ada kerentek, tidak ada namanya niat untuk menyakiti orang lain, tidak ada niat untuk menyakiti orang lain, maka dihapuskan dosanya walaupun sedikit. Itu bangun pagi tidak berbuat menyakiti orang lain, dapat pahala, diampuni dosanya. Kan gini, orang yang menyakiti orang lain itu hukumnya haram. Haram itu pengertiannya apa? Haram itu pengertiannya jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Nah, disinilah jika kita tidak melakukan keburukan atau meninggalkan haram, kan keburukan haram, tidak melakukan keburukan, maka otomatis kita mendapat pahala dengan meninggalkan keburukan tersebut. Tidak menyakiti orang lain, maka di situ dapat pahala. Kita lanjut. Waman lan sapa wonge
Asbaha kang tangi isuk sapa man yanwi halih niat sapa man nusrotal mazlumi ing nulungi wong kang disakiti, nulungi orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi lan nekani hajate muslim, atau namanya membantu kebutuhan orang lain. Kanat mongko ono apa niat lahu kedue man ana iku kaajri hajatin kaya dene pahalane haji mabruratin kang den terima. Kita membantu orang lain yang sangat membutuhkan, itu pahalanya seperti haji mabrur. Contoh, ini ada kisah dulu, ada seseorang yang mau naik haji, persiapannya sudah lengkap semua, sudah lengkap persiapannya, mulai dari uangnya, sehat badannya, perjalanannya, tiketnya, dan lain sebagainya. Suatu ketika ada tetangganya itu masak daging, tercium baunya oleh yang mau haji itu tadi, si A lah, kita sebut si A. Kalau yang masak tadi si B, sebut saja gitu. Si A mau naik haji, suatu ketika ada tetangganya si B itu masak daging. Karena tetangganya itu dekat, maka aroma dari daging tersebut tercium oleh orang yang mau haji tersebut. Maka di situ istrinya itu pengen, ya, karena baunya sampai ke rumah, pengen. Disuruhlah suaminya untuk meminta ke tetangganya tersebut. Sesampainya di tetangga tersebut, si A ke rumah si B. Nah, di situ si A nembung ki apa? Minta, nembung, pengen minta daging yang dimasak oleh si B. Akan tetapi si B menjawab seperti ini, daging ini halal untukku tapi haram untukmu. Karena apa? Di situ daging yang dimasak adalah bangkai. Bangkai itu bukan yang sampai busuk, bukan, tapi yang hewan yang mati dengan sendirinya atau tidak disembelih itu juga disebut bangkai. Secara luas seperti itu, bukan hanya batang sing mambu itu, bukan, tapi hewan yang tidak disembelih itu matinya disebut bangkai. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya yang dimasak itu bangkai. Disitulah si A atau yang mau haji tadi itu tersentuh, ya, tersentuh. Kita kalau ada tetangga yang kelaparan, kita punya makanan, tidak kita kasih, kita dosa. Tetangga loh ya, tetangga. Karena apa? Orang yang paling dekat dengan kita siapa? Tetangga. Pertama keluarga mesti, ya. Yang kedua adalah tetangga. Kalau ada apa-apa kita minta bantuan ke tetangga. Disitulah kita wajib memberi tetangga. Lalu si A pulang bilang ke istrinya bahwasanya yang tadi dimasak adalah bangkai. Di situ dia dan istrinya sepakat menggunakan uang untuk haji itu sebagian diberikan ke si B yang memasak daging bangkai tadi, ya, diberikan ke situ. Lalu karena sebagian uangnya diberikan, maka kan tidak cukup untuk naik haji. Disitulah si A itu tidak jadi berangkat haji. Lalu cerita berlanjut sampai akhirnya ada seseorang yang suatu ketika naik haji mengaku bertemu dengan si A di tanah
suci. Di situ mengaku bertemu si A di tanah suci, lalu ke rumah si A tadi silaturahim. Nah, kaget si A merasa tidak haji kok dikasih cerita bahwasanya pernah bertemu di tanah suci. Lah disitulah ternyata Allah memberikan pahala orang yang menolong yang sangat kesusahan itu dengan haji mabrur, haji yang diterima walaupun tidak ke tanah suci karena disebabkan kita membantu orang lain. Ya. Kewajiban yang pertama seseorang itu adalah menjaga. Yang pertama menjaganya nyawa. Nyawa itu sangat penting, ya. Nyawa itu sangat penting. Yang kedua harta. Bahkan ketika kita sholat, kita bisa membatalkan itu karena nyawa terancam. Misal sholat di masjid yang di situ temboknya keramik lah, misalkan kelihatan yang belakang ya, mau menikam atau membawa pisau mau menusuk orang yang salah tadi, itu sholatnya boleh dibatalkan lalu lari. Karena apa? Menyelamatkannya nyawa. Yang kedua, misalnya dalam perjalanan membawa tas ditaruh di depan lalu sholat, tasnya diambil, itu sholatnya boleh dibatalkan untuk mengejar orang yang mencuri tas tadi di situ. Nah, di sini tadi berpahala seperti haji mabrur karena menyelamatkannya nyawa. Yoran duwe tenan, apapun tidak ada sama sekali di rumah tetangga itu tadi. Makanya dibantu oleh orang yang mau haji tersebut daripada mati ya, karena tidak ada yang dimakan. Bangkai itu halal bagi orang yang tidak mempunyai makanan sama sekali, bahkan sedikit pun. Untuk ganjel perut aja tidak ada sama sekali. Di situ bangkai menjadi bukan halal tapi boleh dimakan asalkan sekedar untuk mengisi perut, tidak sampai kenyang, untuk menyambung hidup. Bahkan daging babi pun menjadi boleh bagi orang yang tersesat di hutan, tidak ada bahan makanan apapun dan sangat kelaparan di situ. Kita lanjutkan. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ngalaihi iku ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi rahmat ta'zim. Dawuhnya bagaimana? Ahabul ibadi utawi luweh den tresnanine para kawula ilallahi mungguhe Gusti Allah taala iku angfaun nasi luweh manfaate menungso linasi marang menungso liyane. Allah itu paling cinta kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat tadi sudah saya jelaskan, baik itu kata-katanya yang bermanfaat, mungkin dimotivasi bagi orang yang mau misalnya skripsinya nggak selesai-selesai, malas mengerjakan, malas bimbingan, lalu dimotivasi jadi skripsinya cepat selesai, cepat wisuda, dan cepat dapat pekerjaan. Itu sangat mulia, walaupun hanya dengan kata-kata atau dengan pangkat seperti tadi, bermanfaat dengan pangkatnya, mengatur urusan kenegaraan. Au bil mali atau dengan harta, dengan sedekah atau amal jariah ke masjid. Amal jariah ke masjid itu bermanfaat karena apa? Masjid itu fasilitas umum, berarti itu bermanfaat juga untuk orang lain. Au bil badani atau dengan tenaga, membantu misalnya sambatan bangun rumah atau bongkar rumah, itu juga bermanfaat untuk orang lain dengan tenaga. Wa afdhalul a'mali, kita lanjutkan. Wa afdhalul a'mali, di sini kan gundul semua, ada yang bisa membaca? Mungkin saya pun kalau tidak belajar ya tidak bisa membaca ya. Jadi nanti mungkin sampai rumah ya browsing lah
kitab Nashihul Ibad terjemahannya dipelajari. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit, tapi lebih banyak membacakan untuk kita semua. Jadi saya di sini bukan mengajari, tapi kita belajar bersama. Ini loh, kitab saya oret-oret, ya. Jadi saya juga belajar. Afdolul a'mali utawi luwih utama-utamane amal utawa perbuatan iku idkhalus sururi nglebokake kebahagiaan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Amal yang paling bagus, ya, selain hablum minallah, selain ibadah kepada Allah, itu kan ibadah wajib. Yang mahdoh, yang baru mahdoh, ini termasuk hubungan dengan manusia, yaitu memberikan kebahagiaan pada hati seorang mukmin, memberikan kebahagiaan, ya, nyeneng nih. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi ketemu di jalan senyum. Orang melihat kita senyum, bahagia nggak? Bahagia, kecuali musuh. Sing ora seneng ya ora seneng, mbok diapakne, mbok dikei duit sak gepok, tetep musuh. Kecuali itu. Angger senyum ngasih lebarnya 30 cm, tapi namanya musuh, opo ae ora seneng. Walaupun kita kasih apapun tidak akan seneng. Tapi kalau kita di sini kan ditulisi ala qalbil mu'min, orang yang beriman. Maksudnya beriman itu apa? Yang memang benar-benar berakhlak, tidak sedang memusuhi kita.